Oke guys, Assalamualaikum warahmatullah. Ini segmen kulineran saya di Indonesia. Sekarang saya lagi ada di Kopi Klothok Jogja, salah satu kuliner legendaris saya rasa ya di Jogja ya, yang rasanya mayoritas orang tahu. Kalian wajib kesini. Nah, ini kita lagi pesen beberapa makan. Nanti kita insert fotonya sama Mas Anom. Ngomongin harga dulu ya. Satu nasi sayur itu sepuasnya itu 13.900. Tadi ada bintang 2-nya itu harga belum termasuk pajak makan. Mungkin PPN kali ya. 13.900, lalu telurnya nih. Oh, ini gede crispy itu 7.500. Ini 2 telur sih ini. Terus tempenya nih, tempe crispy. Ini 3.000. Lalu semua yang ada di sini tuh masuk dalam satu paket sepuasnya dan nasi sayur. Terus minumnya itu tersedia banyak. Di situ ada es teh manis, ada jahe, ada air putih, banyak macam-macam. Kalau saya air putih karena ini untuk konten, jadi saya pesan es teh manis juga. Oke, kita coba ya. Karena ini udah jadi makanan favorit saya sama istri ya. Jadi sorry kalau impresinya tuh nggak yang kayak pertama kali wow gitu. Tapi itu enak banget. Pedesnya si sambal oreknya tuh nampol gitu di tenggorokan. Terus lodehnya tuh ada manis-manisnya. Tempenya tempein loh guys, di sayur gitu loh. Nah. Ini tempe masakan yang ada manis-manisnya gitu. Kebetulan kalau saya itu suka dengan masakan yang kaya rasa ya. Jadi nggak menghindari manis, nggak menghindari micin kalau saya, tapi balance. Jadi saya tuh sukanya makanan yang balance. Ada 5. Biasanya saya nyari makanan itu ada gurih, asin, manis, pahit, asam. Biasanya 5 itu saya pertimbangkan. Tadi pahitnya itu pedes, sorry. Kalau misalnya semuanya harus ada, tetapi mana yang dinaik turunkan. Misalnya rawon gitu. Rawon itu kan berarti gurih, pedasnya. Kalau rawon itu kan saya lebih nyari ke gurihnya sama rasa si keluaknya itu. Misalnya itu. Kalau misalnya gudeg gitu, kan manisnya dominan ya, tapi juga tetap garam sama asin sama gurihnya tetap harus ada. Gitu kalau saya, dan harus strong. Nggak yang cukup ada gitu, tapi harus yang kuat. Kalau saya ya, masak dan makan masakan orang itu yang biasanya jadi parameter utama di saya. Kue lanjut makan ya. Karena ngambilnya udah lama jadi udah nggak kering juga. Sama satu lagi nih ya, di Kopi Klothok itu salah satu yang wajib kalian coba adalah pisang goreng. Pisang goreng mantep, 6.500 dapat 2. Tapi nggak boleh dibungkus ya, hanya makan tempat. Nah, untuk makan pisang goreng itu sebetulnya kalian itu nggak perlu ngantri yang orang ngambil prasmanan. Orang yang nggak tahu biasanya mau ngambil pisang goreng doang, itu dia ikut ngantri makanan. Padahal yang ngantri makan itu untuk prasmanan yang tadi kita shoot. Itu ngantri itu. Sebetulnya kalau pisang goreng bisa langsung ke tempat pisang gorengnya, bilang, "Mas, saya table sekian, 4 orang, pesen pisang gorengnya 3 porsi gitu." Langsung diambil, langsung bisa kalian bawa. Terus untuk minumnya, kalian bisa ngambil langsung, juga tersedia di sana, di kasir, dekat kasir, tinggal ngambil, terus bawa. Jadi setidaknya waktu kalian nunggu, itu ada pisang goreng dan minuman. Nah, ini udah pernah saya confirm ke pegawainya beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, begitu caranya. Nah, kebanyakan orang, itu tuh mau ngambil pisang, tapi nganternya panjang. Jadi habis waktu kan. Oke teman-teman, kalau mau ke Kopi Klothok, ini sebagai wargi Jogja ya, kalau mau datang menikmati makannya aja, itu baiknya jam weekday, terus jam 10 sampai jam 11. Ini sekarang udah lewat dari jam 11, udah ngantri lagi. Tadi jam 10 sampai jam 11 tuh antriannya cuma sampai di ya paling 7-8 lah. Kalau jam 10 sampai jam 11. Soalnya kan di sini dari pagi kita. Tuh kalau mau makan makanannya, mau menikmati makanannya lah. Terus duduknya juga bisa dapat tempat yang dekat pisang goreng. Kalau mau menikmati suasana,
Itu suasana dan makanan itu harus pagi dan sore. Pagi itu biasanya kan nih buka jam tengah 6 apa jam berapa ya? Setengah 6 kayaknya udah buka. Jam 6 setengah 7 tapi ya gitu. Ramainya minta ampun. Tapi dapat suasana yang di pinggir sawah. Kalau misalnya datang di antrian awal kan pasti dapat tempat duduk. Antriannya aja yang panjang. Nah, teman kalian itu ngetek tempat duduknya, salah satu dari kalian itu ngambil makan. Satu orang ngambil dua tuh maksudnya 2 piring untuk teman kalian yang jagain kursinya. Itu satu. Terus yang kedua, kalau teman kalian 3, satunya ngambil pisang goreng. Jadi satunya jaga kursi, satunya ngambil makannya, satunya pisang goreng. Jadi efektif waktunya. Tuh tipsnya kalau mau ke Kopi Klotok. Terus lagi, telur crispy-nya jangan sampai ketinggalan. Bisa ambil 2, bisa ambil 3 kalau kalian suka. Tapi sesuaikan, soalnya kan ini modelnya ngambil dulu baru bayar ya. Pastikan apa yang kalian ambil itu adalah apa yang kalian bayar. Karena rasanya ada beberapa akun besar yang ngangkat isu soal ini ya, bahwa di Kopi Klotok itu sering lost bill-nya tinggi banget. Saya seorang chef, saya punya warung juga kecil, alhamdulillah. Tahulah rasanya lost bill itu bagaimana. Misalnya nih, dan lost bill-nya nggak main-main loh, telurnya tuh bisa ratusan butir loh. Saya mengajak teman-teman untuk jujur sama diri sendiri ya. Apa yang kalian ambil adalah apa yang kalian harus bayar di kasir. Guys, di Kopi Klotok itu kan prasmanan, ngambil sendiri. Artinya bisa ngambil sepuasnya kalian. Tapi jangan ngambil yang sekiranya kalian gak habis ya. Jangan dibuang-buang lah makanan. Ambil sesuai dengan kebutuhan kalian. Nggak ada hukum memang kalau kalian nggak habis, nggak dihukum, nggak denda gitu, enggak. Tapi itu tanggung jawab sama diri kalian sendiri. Jangan buang-buang makanan ya. Karena nih penting. Di saat yang sama banyak orang yang menginginkan makanan sisa kalian. Oke? Habisin ya makanannya. Nih saya mau habisin. Oke guys, waktunya kasih nilai. Overall makanannya saya kasih 8,5. Gini, bukan saya pelit ya, tapi saya ngikut sama Chef An. Chef An itu adalah chef bintang 3 Michelin yang dia jadi juri di serial Netflix War Kitchen atau apa gitu, lupa. Nanti di insert ya mas. Di Netflix serialnya itu salah satu juri di sana, namanya Chef An. Chef An itu pernah berstatement begini, bagi saya nilai sempurna itu 9 ya. Kenapa? Karena setiap makanan, bahkan makanan yang saya masak sendiri, itu pasti kalau itu sempurna saya nilai 9. Kenapa? Karena setiap makanan itu pasti bisa dikembangkan. Nah ini kata kuncinya, bisa dikembangkan. Jadi kan masih ada 9,1, 9,2 sampai 10 kan. Nah itu dia. Jadi kalau 9 itu adalah sempurna, teranggap sebagai 10 lah katakan. Jadi kalau 8,5 ya ini tuh 9 something, 9,4, 9,5 gitulah. Tinggi banget emang di Kopi Klotok ini. Nah bagian yang paling aku suka itu di telur crispy-nya sama ini lodehnya ya. Sekali lagi saya orang Jawa, saya suka ada yang ada manis-manisnya. Gabungan antara nasi, telur sama lodehnya itu tuh juara banget menurut saya. Oke, segitu dulu video pada kesempatan kali ini. Kalau kata Prof Mahfud, tetaplah untuk mencintai Indonesia. Kalau kata Prof Renal Kasali, stay relevan. Kalau kata saya, micin itu boleh dimakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.